Saya akan menceritakan si kancil dan buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang cerdik sedang berjalan keliling hutan. Di tengah jalan, ia merasa haus dan kemudian mencari sumber air terdekat. Kancil pun mendapati sebuah sungai dan minum di sana. Saat tengah minum, ia melihat di seberang sungai ada kebun mentimun yang cukup luas. Ia pun berniat untuk ke sana, tetapi aliran sungai sangat deras untuk diseberanginya. Ia berpikir bagaimana caranya menyeberang. Tiba-tiba terlihat kawanan buaya yang berenang di hadapannya. Tanpa pikir panjang, kancil langsung berteriak memanggil mereka. "Hai buaya, aku punya makanan untuk kalian." Seketika itu, seekor buaya datang menghampirinya. "Kau benar, kaulah makanan kami, bukan?" seru buaya. "Tunggu dulu, aku punya makanan yang sangat banyak, bahkan masih terlalu banyak untuk dibagikan kepada kalian. Cepat panggil dulu teman-temanmu yang lain supaya mereka juga mendapat bagian," kata si kancil. Tanpa menaruh curiga, buaya langsung memanggil kawanannya yang lain. Mereka kemudian berkumpul dan berbaris sampai lebar. Sungai hampir tertutup semuanya. "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian dulu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya." Sampai kancil tiba di seberang sungai. Di sana ia berteriak, mengucapkan terima kasih kepada para buaya yang telah membantunya menyeberang. Mereka geram lantaran ditipu, tetapi tidak dapat mengejar karena kancil berlari terlalu cepat dan gesit. Akhirnya kawanan buaya menunggu si binatang cerdik itu kembali dari seberang. Ketika berjalan kembali menuju sungai, ia terkejut melihat kawanan buaya di sana. Namun karena mau tak mau harus kembali ke sisi lain sungai, ia pun mencari siasat untuk menggelabui buaya lagi. Beruntung di saat bersamaan ia bertemu dengan seekor burung yang terbang rendah dan kemudian saling berbisik sesuatu yang rahasia. Tak lama kemudian, si kancil dengan percaya diri menuju ke tepi sungai dan membujuk buaya. "Kalian masih menunggu di sini? Aku jadi merasa tersanjung," seletuknya tanpa rasa takut akan dimangsa. "Jangan banyak bicara. Kau sudah makan banyak mentimun, pasti bertambah gemuk. Kemarilah, kami sudah lapar." Seekor buaya menjawab, "Sebentar, kalian lihat aku baru saja bertemu dengan burung gereja. Ia memberitahukan tentang pesta yang akan diadakan Raja Sulaiman." Kata kancil, "Kami tidak akan percaya lagi kepadamu," balas buaya. Untuk meyakinkan buaya, si kancil memanggil burung gereja yang masih bertengger di ranting pohon tepi sungai. "Hai burung gereja, bukankah yang kukatakan ada benar?" Burung itu pun mengangguk, membenarkan. Buaya akhirnya percaya. Seketika itu, kancil meminta mereka berbaris kembali untuk dihitung dan dilaporkan beberapa jumlah kepada Raja Sulaiman. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ia lagi-lagi berhasil menipu kawanan buaya dan menyeberang dengan selamat. Tertipu lebih dari sekali, para buaya geram dan sadar bahwa mereka perlu mengatur siasat untuk membalas dendam. Sekawanan buaya pun menyusun skenario untuk menipu balik hewan cerdik yang menipu mereka itu. Mereka bermaksud memancing kancil ke sungai dan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, para buaya sengaja menunggu mangsa mereka di tepi sungai. Sewaktu kancil datang,
Mereka membual bahwa di seberang ada kebun apel yang pohon-pohonnya tengah berbuah, bahkan menawarkan diri untuk menyeberangkan. Akan tetapi, si kancil tidak lantas percaya dan mengatakan kalau dirinya sedang sangat kenyang, biasa kenyang. Sementara itu, para buaya berpura-pura untuk bersikap biasa saja dan pergi dari sana karena mereka sudah menyiapkan rencana kedua. Besoknya lagi, saat kancil kembali ke tepi sungai, ia tidak melihat seekor pun buaya karena merasa aman. Ia pun duduk di atas batu seraya menikmati sejuknya air dan udara di pagi hari. Ia tak sadar, di beberapa detik buaya memperhatikan dari bawah air. Ketika tengah menikmati kesendirian, kancil dikakikan seekor buaya yang tiba-tiba menyambar salah satu kakinya. Ia berteriak dan berusaha melepaskan diri. Begitu terlepas, ia mendapatkan ide untuk berkelilit agar tidak menjadi mangsa para buaya. "Tunggu, kalau kau ingin memakanku, makanlah seorang diri, jangan berbagi dengan yang lain," ujarnya. Buaya tersebut setuju dan ia mengusir rekan-rekannya yang lain. Yang lain tak berani melawan karena ia paling besar tubuhnya. "Kalau begitu, buka mulutmu lebar-lebar. Aku sendiri yang akan masuk ke dalamnya," pinta kancil kepada buaya. Saat buaya membuka mulutnya, ia meloncat sangat tinggi di atas kepala buaya, lalu melompat ke batu dan mendarat ke seberang sungai. Ia kabur dan tidak pernah tertangkap. Pesan moral yang dapat saya ambil dari kisah si kancil itu adalah kita bisa belajar tentang pentingnya kejujuran, tidak mudah berputus asa, cerdik, dan berani menghadapi tantangan hidup dalam bentuk apapun. Dan sedangkan dari buaya, kita dapat memetik pelajaran agar tidak mudah percaya pada perkataan orang lain. Juga jangan mudah percaya dengan kata-kata manisnya orang yang kita baru kenal. Dari saya sekian, cukup cerita si kancil dan buaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.